dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Di awal tahun ini ada berita bagus kepada para laki-laki, khususnya para buaya darat atau buaya cinta. Karena secara tiba-tiba Gubernur DKI mengeluarkan peraturan gubernur yang semakin mempertegas bahwa ASN boleh poligami. Ada apa? Kenapa sangat mendesak sampai harus keluar peraturan gubernur? Apakah memang sudah begitu banyak ASN di ibu kota ini yang ingin punya istri 2 atau 3? Ada apa ini? Inilah Hot Room, polemik pergub aturan poligami ASN. Beberapa hari lalu, Jakarta dihebohkan dengan sebuah kebijakan. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 membolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Peraturan Gubernur yang ditandatangani pada 6 Januari 2025 sontak menuai penolakan publik, mulai dari aktivis hak asasi manusia, politikus, dan lembaga yang memperhatikan kepentingan perempuan. Alasannya, kebijakan ASN berpoligami dinilai dapat mendiskriminasikan kaum perempuan karena kehadiran istri kedua dalam berumah tangga sangat berpotensi memicu terjadinya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal, jika mengacu konsep pernikahan, menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangatlah penting agar tercipta harmonisasi dalam keluarga. Namun Pemprov Jakarta pun berdalih kehadiran Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 justru memang dibuat untuk melindungi keutuhan rumah tangga para ASN. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, Pemprov Jakarta mencatat setidaknya ada 116 laporan perceraian oleh ASN. Berangkat dari kasus inilah, Pemprov Jakarta sengaja memperketat proses poligami untuk ASN agar tidak mudah kawin cerai. Artinya, beristri lebih dari satu boleh, asalkan tidak dilakukan sembarangan. Harus mengikuti ketentuan hukum yang sudah diatur. Kini, pro kontra kebijakan ASN di Jakarta boleh berpoligami masih terus bergulir. Entah siapa benar atau salah, siapa yang untung atau rugi. Namun yang terpenting, jangan sampai kebijakan tersebut justru tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Karena faktanya, tidak semua perempuan di Indonesia rela untuk dipoligami. Kepada para suami-suami yang sudah poligami atau yang mau poligami, Anda perlu kesegaran tubuh. Maka mulai sekarang biasakanlah minum kopi luwak hitam premium agar Anda tetap siap sedia setiap ada pendekatan dari istri kedua, ketiga, atau keempat. Ya, kopi luwak hitam premium membuat laki-laki tetap siap sedia dalam setiap peperangan. Bapak, saya belum minum nih. Aduh. Saya punya 471 aspri. Kenapa saya segar? Ya gara-gara kopi luwak hitam premium. Bapak Raden Gusti, Bapak anggota DPRD. Siap, Pak. Apa? Itu kan kalau peraturan gubernur kan harus izin dari DPRD ya? Enggak juga. Oh tidak juga? Tidak, kecuali berupa peraturan perundang-undangan ya. Oh begitu, oke. Apa backgroundnya sehingga sampai di awal tahun Gubernur DKI mengeluarkan peraturan boleh poligami asalkan titik. Kenapa itu? Ya, terima kasih Bang Hotman. Kami juga dari fraksi Nasdem kebetulan. Saya sendiri pribadi di Komisi E mempertanyakan juga. Ya. Kenapa di awal tahun timbulnya malah kebijakan yang mungkin dirasakan tidak memenuhi kesetaraan gender. Jadi kenapa masih banyak pilihan-pilihan lain, kebijakan yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Ya. Nah ini menjadi
poin penting kami juga apa relevansinya, karena tidak ada urgensinya menurut kami semua. Itu. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu grafis persyaratan kalau mau nikah poligami. Mana grafisnya? Oke, dia. Halo para buaya darat. Anda boleh nikah lagi. 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun pernikahan. Kok istri melulu? Suami gimana? Persetujuan tertulis dari istri atau para istri. Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan anak. Jadi begitu Anda memenuhi salah satu dari sini, Anda sudah boleh mempunyai istri kedua sekalipun Anda menjabat sebagai ASN. Ya. Oke, masih ada satu lagi. Mampu adil terhadap istri dan anak. Ya, cowok kalau mau nikah harus ngaku mampu dong. Tidak mengganggu tugas kedinasan. Tidak mengganggu tugas. Kalau istri 2 berarti ketiga pasti bangunnya terlambat. Ada aja putusan pengadilan memberikan izin untuk poligami. Ada aja putusan pengadilan. Oh, itu maksudnya salah satu. Ini gimana nih Pak? Ini semua hanya memberikan kesempatan kepada para laki. Tidak ada kata-kata bahwa kalau suami tidak mampu atau catat atau apa, maka istri boleh suami kedua. Bagaimana tuh? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita juga. Jangan sampai ini ada celah untuk para ASN untuk bisa berpoligami itu. Ya. Kan pasti kan? Karena memang kalau kita bicara secara tingkat kesetaraan, kita bicara sangat subjektif lah. Ya. Dari persyaratan yang ada ini. Jadi saat sudah apa? Maksudnya hanya memberi izin kepada laki begitu. betul, Anda maunya istri juga boleh punya suami kedua. Karena kalau kita bicara dari ranah private, memang ini kan menjadi konteksnya kan dalam agama memang ada. Ya. Cuman kita kan bicara di sini dalam konteks Pemprov ASN. Ya, Nah, ASN. ASN itu sendiri. Jadi ini menjadi pertanyaan penting juga, kenapa hal ini bisa menjadi satu keputusan gubernur. Kenapa? Menurut Bapak kenapa? Sebagai pengawas gubernur. Dari kami sendiri di legislatif tidak ada yang namanya hearing sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Ya. Nah, karena kan ini konteksnya adalah kebijakan PJ gubernur ya. Ya. Jadi memang ini keputusan yang dikeluarkan oleh eksekutif itu sendiri. Ya. Nah, kalau dari kami minta kita tidak dilibatkan mengenai data-data mungkin mengenai kasus perceraian, Ya. kasus KDRT yang ada di dalam Pemprov ASN itu sendiri gitu loh. Jadi artinya ini menjadi polemik juga, kenapa sampai penting sekali untuk dikeluarkannya kebijakan ini. Nah, ini Apa menjadi benar pertanyaan. bahwa di Pemprov DKI ada ratusan orang yang cerai atau poligami? Nah, data sampai per hari ini kami hanya mendengar saja, Ya. Bang Hotman, katanya sekitar kurang lebih 100 lebih lah. Yang Nah, apa? Yang terlibat dalam perceraian maupun KDRT. Oke, hanya yang cerai. Kalau yang poligami ada berapa ratus? Sampai hari ini kita malah belum bisa dapat info detail mengenai data ini. Oke. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan juga, kita tidak dilibatkan data apa yang menyebabkan kebijakan ini keluar. Karena ini kan termasuk Menurut turunan. analisa Bapak data apa? Kenapa tiba-tiba gubernur, lu boleh nikah lo, boleh poligami. Betul. Kenapa tuh? Nah, ini menjadi catatan juga karena menurutnya ada kurang lebih 100 lebih yang terlibat dalam proses KDRT. 116. 116 kurang Ya, lebih. itu yang cerai Ini ya? menjadi dasar PJ Gubernur mengeluarkan keputusan ini demi melindungi keluarga ASN itu sendiri. Bagaimana dengan ini kan kawin hukum negara kan? Kalau kawin siri termasuk nggak di sini? Enggak. Jadi? Emang yang memang berkaitan dengan hukum. Itu. Jadi kita sesama buaya darat. Menurut Bapak agar terhindar dari peraturan ini lebih bagus kawin siri. Jangan. Ya, jadi Tetap kita memang bicaranya harus. Kalau memang harus. Kalau memang harus tidak. Kita tidak nggak ada menyarankan untuk kawin siri, Bang. Tidak boleh itu kan. Ya maksud saya untuk menghindari, kan ini kan perlu izin atasan. Betul. Ya daripada repot-repot kawin siri aja bagaimana? Jangan. Itu Hah? kita tidak mensetujui juga adanya hal Karena tersebut. Anda belum jatuh cinta, belum menemukan seseorang. Ya Ibu Andi, gimana? Tanggapan Ibu terhadap peraturan gubernur ini? Memang yang pertama menarik ya untuk bisa mengetahui kenapa buru-buru sekali di awal tahun harus keluar Ya. peraturan ini.
Tapi sebetulnya di saat yang bersamaan, pengaturan tentang perkawinan lebih dari satu itu ada di Undang-Undang Perkawinan. Dan juga ada PP 83, PP 10 tahun 83 yang sudah diperbaiki dengan atau diperbaharui dengan juga PP nomor 45 tahun 90 yang sebetulnya juga mengatur bahwa boleh kawin lagi itu, boleh. Bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 yang bilang boleh kawin lagi kalau sesuai dengan hukum. Dan aturan tadi yang disebutkan alasan-alasan tadi itu tidak bersifat alternatif, tapi bersifat kumulatif. Artinya, iya, penetapan izin istri, penetapan pengadilan, mampu berlaku adil, kesanggupan itu semua bersifat kumulatif. Yang alternatif syarat alasan. Oke. Nah, syarat alasan ini yang diskriminatif. Kalau ditanya, istri tidak sanggup melakukan kewajiban, siapa yang mendefinisikan kewajiban istri? Di masyarakat yang patriarkis, maka kewajiban istri jadi lebih panjang lagi. Ada masyarakat yang bilang istri itu harus nyedokin, masukin ke piring suaminya. Sehingga kalau suaminya nggak dikasih kopi pagi hari, apakah sama dengan istri tidak menjalankan kewajiban? Atau dikritik sangat ketika tidak punya keturunan. Bang Hotman juga tadi bilang kok emang yakin istrinya yang nggak punya ini, nggak bisa punya keturunan, bukan suaminya yang punya masalah. Nah sekarang juga ada persoalan tentang kalau dia cacat. Kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas. Apakah cacat berhak menjadi sebuah alasan yang legitimate untuk kemudian melakukan poligami? Jadi diskusi saat ini adalah sebetulnya bukan boleh tidak. Karena dari dulu ya boleh-boleh aja. Dari dulu sudah boleh. Iya. Dan kenapa tiba-tiba dipertegas? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Sama-sama kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari angka yang ada. Kalau kita menggunakan data Badilak misalnya, tahun 2023 saja ya, itu ada lebih 700 perkawinan yang bercerai akibat poligami. Ada 30 itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ada 33.000 hampir ya yang bercerai itu karena ditelantarkan. Artinya ditinggal gitu aja. Ada juga lebih 200-an ribu yang dia perselisihan terus-menerus. Bang, 5 tahun terakhir ini kalau kami jalan, apa alasan yang paling tinggi untuk berselisih? Perselingkuhan. Perselingkuhan mau terakreditasi, tidak terakreditasi, lewat kawin siri atau tidak kawin siri gitu ya. Tapi dia menimbulkan ketegangan yang luar biasa di dalam keluarga itu. Nah, jika dia tidak diatur juga masalah, tapi pengaturan seperti apa yang sebaiknya? Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kita lanjut boleh, nanti Pak. Gitu, pengaturan seperti apa agar Hotman Paris bisa nikah lagi? Temu lagi sesudah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.